amal ibadah utama ini, pertama ibadah saum, kemudian meningkatkan solat. Meningkatkan solat berarti meningkatkan di selain dari ibadah solat wajib kita tingkatkan, terutama ibadah solat sunat. Konsep yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW ini, apabila hamba Allah mengerjakannya, maka solat seperti 12 rakaat sesudah dan sebelum solat rawatib, berarti salah satu memperbaiki ibadah solat wajib kita. Mungkin ada yang kurang pahalanya, ada yang salah, maka diperbaiki oleh ibadah solat rawatib kita. Kemudian solat tahajud, apabila kita senantiasa melakukan ibadah solat tahajud, berarti Allah akan memberikan kedudukan kita lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita senantiasa melaksanakan solat tahajud, maka Allah yang langsung memberikan pertolongan langsung kepada kita. Kemudian apabila kita selalu melaksanakan solat tahajud, maka Allah yang langsung memberikan jalan keluar bagi kita. Maka konsep ini mudah-mudahan mari kita sama-sama mengamalkan, sama-sama menunaikannya. Kemudian ditambah lagi dengan solat duha. Solat duha ini adalah salah satu jalan kita membuka pintu rezeki kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi dengan solat yang lain, solat mutlak yang sebelum 4 rakaat sebelum asar tadi. Kemudian yang terpenting diantaranya adalah solat taubat. Kita senantiasa mengakui kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari itu kita beranjak lagi. Amal ibadah pokok utama adalah senantiasa membaca Al-Quran. Jadi kalau kita senantiasa melatih diri kita di bulan suci Ramadan ini, maka di hari-hari dan bulan-bulan berikutnya kita sudah terbiasa. Bagaikan kalau seseorang di rumah tersebut tidak ada membaca Al-Quran, itu bagaikan kuburan, sepi. Godaan mudah masuk, sering terjadi pertengkaran, percocokan lah, tidak saling paham antara suami istri, anak dan orang tua. Kenapa? Karena rumah itu tidak dibarengi dengan membaca Al-Quran. Maka dari itu para pendengar di mana saja berada, mari kita latih diri kita untuk senantiasa membaca Al-Quran di rumah kita. Kita ajak anak kita ajak suami kita, istri kita, keluarga kita untuk senantiasa melatih untuk membaca Al-Quran setiap saat, setiap waktu. Kemudian yaitu di bulan Ramadan ini adalah memperbanyak infak dan sedekah. Ini adalah suatu tambahan. Apabila kita memberikan makan orang yang berpuasa, maka Allah akan memberikan pahala kita sama dengan orang yang berpuasa. Misalkan kita berpuasa, kemudian kita berikan makan orang yang berpuasa, maka pahalanya itu sama dengan orang yang berpuasa. Berarti kita mendapat 2 nilai puasa pada hari itu, nilai puasa tanpa mengurangi ibadah orang yang berpuasa, orang yang memberi makan tersebut.